Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Melati kuntum, tumbuh melata. Sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata. Saya sembah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya muliakan, perkenalkan, nama saya Dila Aulia Salsabila dari kelas 4 Al-Farabi SD TR Refah Tanjung Pinang. Pada hari ini saya akan membawakan cerita rakyat Kepulauan Riau yang berjudul Asal Muasal Tanjung Pinang. Begini ceritanya. Di zaman dahulu, di hulu Sungai Riau telah berdiri sebuah kerajaan. Menurut sejarah, pada tahun 1673, Laksamana Tun Abdul Jamil telah membuka negeri baru bagi kerajaan Melayu Johor di Sungai Carang atas perintah Sultan Ibrahim. Kerajaan Johor Riau beberapa kali pernah memindahkan pusat kerajaan termasuk ke Dai, Lingga. Kerajaan Riau berada di puncak kejayaan semasa Raja Haji menjadi yang di Pertuan Muda keempat. Dan menurut buku Tuhfat Al-Nafis karangan Raja Ali Haji yang dikaji dan diperkenalkan oleh Virginia Matheson Honker, telah dibangun 2 buah istana yang megah. Yang satu buah istana terletak di Pulau Biram Dewa yang sekarang lebih kita kenal dengan sebutan Kota Piring. Yang satunya lagi diperuntukkan kepada yang di Pertuan Besar Sultan Mahmud di Pulau Galang Besar. Konon katanya pada masa inilah rakyat Riau hidup sangat makmur. Banyak saudagar dari luar negeri yang datang untuk berniaga. Rakyat pun hidup dengan baik, ramah tamah, berbudi bahasa, dan pandai bertenggang rasa. Dan pada masa itulah hidup lelaki separuh baya bersama sang istri yang memiliki seorang anak perempuan yang pandai juga bijak. Budi pengertiannya pun tidak kalah baik. Suatu hari sang anak berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, rasa-rasanya kita sudah lama duduk di hulu Sungai Riau ini. Bagaimana bila kita mencoba bertempat tinggal di Tanjung sana?" Sang ayah heran sekaligus bingung akan perkataan sang anak perempuannya. Akan tetapi ia diam saja dan hanya menatap sang istri. Melihat suaminya diam saja, sang istri pun berkata, "Iyalah bang, kita pun sudah lama duduk di hulu Sungai Riau ini. Coba-cobalah kita beralih rasa." Abang pun berpikir begitu. Tapi sebenarnya, sesungguhnya ada sesuatu yang membimbangkan hatinya. "Mengapa ayahanda? Sepertinya ada sesuatu yang membimbangkan hati ayahanda," tanya si anak perempuan yang bijak itu. "Iya benar katamu Ananda. Rasa-rasanya sayang sekali bila kita tinggalkan rumah ini. Sedikit demi sedikit hingga menjadi seperti sekarang ini rumah kita. Banyak kenangannya," ujar si ayah. "Tapi bila kita tetap duduk di hulu Sungai Riau ini, tak akan bertambah juga pun pengetahuan dan pengalaman kita. Mungkin bila kita tinggal di Tanjung sana, hidup kita dapat lebih baik," ujar si anak meyakinkan sang ayah. Selang beberapa waktu, setelah menimbang-nimbang, barulah sang ayah menyetujui sambil berkata, "Baiklah, bila benar Ananda berkeinginan pindah ke Tanjung sana dan ibumu setuju, maka ayahanda pun akan setuju.
Akan tetapi, karena hari telah malam, marilah kita pergi tidur. Begitulah, tidak seperti malam-malam biasanya. Malam ini, anak perempuan yang bijak itu tidak bisa tidur. Padahal, kedua orang tuanya sudah lama tertelap. Di dalam pikirannya, ia memikirkan bila mereka pindah dan membangun rumah baru di Tanjung Sana. Malam pun semakin larut. Akhirnya anak perempuan yang bijak itu pun tertidur. Di dalam mimpinya, ia dijumpai seorang tua. Orang tua itu mengatakan kepadanya bahwa bila kalian ingin tinggal di Tanjung Sana, boleh. Tapi dengan satu syarat, sebelum membangun rumah, tanamlah beberapa anak-anak pokok pinang terlebih dahulu. Karena anak-anak pokok pinang tersebut nantinya akan memberikan jawaban dalam arti tersendiri. Demikianlah pesan dari mimpi anak perempuan tersebut. Maka keesokan harinya, anak perempuan itu pergi menceritakan mimpinya kepada kedua orang tuanya. Wahai ayahanda dan bunda, tadi malam Ananda bermimpi dijumpai seorang orang tua. Orang tua itu mengatakan kepada Ananda, bila kita ingin pindah dan membangun rumah di Tanjung Sana, hendaknya menanam pokok-pokok pinang terlebih dahulu. Begitulah, tanpa disadari, kedua orang tuanya saling menatap satu sama lain. Bagaimana bila kita tiada mengikuti pesan orang tua tersebut, Ananda? Tiada pula dijelaskan bila kita tidak mengikuti pesan orang tua tersebut. Tapi orang tua dalam mimpi Ananda mengatakan bahwa bila kita ingin tinggal di Tanjung Sana, hendaknya menanam pokok-pokok pinang terlebih dahulu. Karena pokok-pokok pinang tersebut nantinya akan memberikan jawaban dalam arti tersendiri. Begitulah. Maka keesokan harinya, ketiga orang beranak itu pergi mencari anak-anak pokok pinang di sepanjang pelosok dan hutan. Masyarakat ramai pun heran sekaligus bingung akan perilaku aneh ketiga orang beranak itu. Tidak sanggup menahan hati lagi, akhirnya salah seorang penduduk pun bertanya kepada Pak Tua. Wahai Pak Tua, akhir-akhir ini kami penduduk sekitar melihat Pak Tua ketiga orang beranak pergi mencari anak-anak pokok pinang. Kami lihat kalian sudah cukup banyak mengumpulkannya. Untuk apa kalian mengumpulkannya? Tanya si penduduk dengan heran. Kami hendak pindah dan menanam anak-anak pokok pinang ini di sepanjang Tanjung Sana. Jawab si orang tua. Tanjung yang mana satu? Itu tanjung yang di sebelah sana. Kalau kita lihat dari arah mau masuk ke hulu riau ini, pasti akan terlihat tanjung yang menjorok ke laut. Jawab si orang tua. Oh, tanjung yang itu. Tapi Pak Tua, tanjung di sana itu, rimbang di sana itu masih sangat lebat loh. Tidak ada penghuninya. Tanya si penduduk. Tak apalah, kata orang, belum mencoba, belum tahu. Siapa tahu suatu hari tempat itu akan menjadi tempat yang sangat ramai. Jawab si Pak Tua. Baiklah Pak Tua, buat saja apa yang baik. Dan semoga akan menjadi sebuah pekan atau bandar. Begitulah, setelah terkumpul cukup banyak anak-anak pokok pinang, akhirnya mereka pun pergi menuju tanjung yang hendak mereka tinggali. Sesampainya mereka di sana, mereka hendak langsung menanam anak-anak pokok pinang terlebih dahulu. Mana-mana yang boleh ditanam, tanam sebanyak mungkin. Bertanamlah anak-anak pokok pinang. Kehidupan mereka pun semakin berbaik.
pondok yang kecil sekarang sudah bertukar menjadi rumah yang bagus. Padahal kehidupan sang orang tua hanya sebagai nelayan loh kawan-kawan. Tapi penghasilannya selalu banyak dan lebih dari cukup. Jika pada petang hari mereka akan selalu bersiar-siar menggunakan sampan di depan tanjung itu melihat keindahan. Wah, indahnya pemandangan di tanjung itu. Itulah tanjung yang banyak anak-anak pokok pinangnya, ujar si anak perempuan mengagumi keindahan di tanjung itu. Iya benar katamu Ananda, ayahanda menjadi suka tinggal di tanjung sana, balas si ayah. Bila ada waktu luang atau masa rehat, mereka pasti akan selalu bersiar-siar menggunakan sampan di depan tanjung itu, melihat keindahan yang semakin hari semakin indah. Lambaian daun anak-anak pokok pinang yang sekarang makin membesar membuatnya semakin indah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampailah kehitungan bilangan tahun. Di tempat itu tidak ditinggali ketiga orang beranak itu. Semakin hari semakin ramai penduduk yang bertempat tinggal di tanjung itu. Syah dan Alkisah, orang tak lagi hanya menyebut tempat itu dengan hanya tanjung saja, melainkan ditambah kata pinangnya. Bila orang bertanya, dari manakah tuan hamba? Maka dijawab pula, dari tanjung yang banyak anak-anak pokok pinangnya. Kalau ditanya, kemanakah gerangan tuan hamba? Maka dijawab pula, hendaknya pergi ke tanjung yang banyak anak-anak pokok pinangnya. Lama-kelamaan orang menyebut dengan singkat, yaitu Tanjung Pinang. Tanjung yang banyak anak-anak pokok pinangnya. Demikianlah kerja ketiga orang beranak itu. Akhirnya mereka mengakui arti sebenar dari mimpi anak perempuan tersebut, bahwa suatu hari tempat itu akan menjadi sebuah tempat yang sangat ramai. Ya, merekalah orang pertama yang membuka perkampungan di tanjung itu, yang sekarang sudah berkembang menjadi sebuah kota, namanya Kota Tanjung Pinang. Demikianlah kisah tentang asal-muasal Tanjung Pinang. Adapun pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah, yang pertama, tidak boleh ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Karena bila ada keyakinan atau kemauan, pasti ada jalannya. Yang kedua, kita sebagai putra-putri daerah pasti harus mengenali sejarah daerah kita masing-masing untuk menumbuhkan jiwa patriotisme cinta tanah air. Pergi memancing ke ujung muara, ikan dipancing di ujung senja. Salam undur dari saya kepada Dewan Juri yang mulia. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.